Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Alpha Girls Guide, Menjadi Cewek Smart, Independen, dan Anti Galau, karya Henry Manampiring. Kali ini saya akan membacakan bab kelima dari buku ini yang berjudul The Alpha Professional. Saya menulis bagian ini untuk pembaca yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja atau relatif baru saja mendapat pekerjaan pertama. Beberapa tips yang akan dibagikan di sini juga relevan untuk mereka yang sudah lama bekerja. Bab ini juga tidak akan membahas tip-tip menulis surat lamaran, melakukan job interview, dan lain-lain. Untuk topik-topik tersebut, kamu bisa menemukan banyak referensi dari sumber lain. Sebagai catatan, pengalaman saya sepenuhnya adalah di swasta, jadi mungkin tidak seluruhnya relevan dengan pembaca yang bekerja sebagai PNS misalnya. Walaupun demikian, saya berharap tetap banyak tips atau sharing pengalaman kerja yang bermanfaat di dalam pekerjaan apapun bidangnya. Karir pertamamu bisa jadi sangat penting. Berdasarkan pengalaman saya dan banyak teman, saya merasa mendapatkan pekerjaan pertama yang bagus sangat bisa membantu perjalanan karir selanjutnya. Apa yang saya maksud dengan pekerjaan pertama yang bagus? Yaitu jika pekerjaan tersebut memiliki satu atau dua manfaat berikut. Yang pertama, bekerja di sebuah perusahaan dengan reputasi ternama, baik itu perusahaan swasta asing maupun swasta nasional. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan yang bisa melatih dan memberi banyak ilmu kepadamu, misalnya dengan membuat kamu berperan exposed to dalam fungsi-fungsi penting di dalam operasi sebuah perusahaan. Yang ketiga, mendapat pekerjaan yang menciptakan network yang baik dengan profesional lain yang bisa membantu karir kita selanjutnya. Mengapa pekerjaan pertama yang bagus layak diperjuangkan sungguh-sungguh? Karena efeknya bisa panjang saat sebuah perusahaan mencari staf yang sudah berpengalaman dan harus membaca banyak surat lamaran dan CV. Pekerjaan pertama di perusahaan yang bagus akan menarik perhatian pihak rekruter. Ketika ada banyak lamaran yang harus dibaca, maka pekerjaan pertama yang bagus bisa menjadi semacam shortcut bagi rekruter untuk men-screening kandidat-kandidat yang dianggap potensial untuk diproses lebih lanjut. Seseorang yang mendapat pekerjaan pertama yang baik di perusahaan bonafide bisa dianggap memiliki potensi yang besar karena terbukti lolos saringan perusahaan bonafide tersebut. Pekerjaan pertama yang bagus memang bukan jaminan 100% karir selanjutnya lancar. Ada banyak faktor lain yang berpengaruh, seperti kinerja, keuletan, dan faktor keberuntungan. Dari observasi terbatas saya melihat teman-teman yang sesudah lulus mendapat pekerjaan pertama yang bagus, umumnya berkarir lancar. Jika berpindah tempat kerja, maka mereka mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bagus juga. Alpha Girl akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pekerjaan pertama yang bagus, baik dari segi perusahaan maupun tanggung jawab. Apa yang bisa dilakukan Alpha Girl untuk mendapat pekerjaan pertama yang bagus? Nilai IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif itu penting. Jangan tertipu oleh para motivator yang berkata bahwa nilai IPK sama sekali tidak penting dan tidak menjamin sukses. Betul, IPK tidak menjamin sukses, apalagi jika kita lebih memilih jalur menjadi pengusaha atau entrepreneur. Namun, IPK sangat membantu mendapatkan pekerjaan pertama di perusahaan yang bagus. Pekerjaan pertama bisa menunjang perjalanan karir kita. Jadi secara tidak langsung IPK juga berperan di dalam kesuksesan kita. Mengapa IPK yang tinggi bisa membantu Alpha Girl mendapatkan pekerjaan pertama yang bagus? Perusahaan yang besar, bonafide, dan terkenal bisa melatih karyawannya. Bisa diibaratkan sebagai perempuan cantik yang naksir banyak. Artinya, lamaran yang masuk bejibun. Saking banyaknya lamaran yang masuk, maka proses rekrutmen harus melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah screening awal untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke tahap berikutnya.
Saking banyaknya jumlah lamaran, maka untuk screening awal, para rekruter tidak mungkin menghabiskan waktu membaca surat lamaran satu persatu. Indikator termudah yang akan dilihat adalah reputasi kampus dan nilai akhir atau IPK. Jika salah seorang pelamar datang dari kampus universitas ternama, maka dia mulai dilirik. Ketika dia datang dari bidang studi yang dianggap relevan dan nilainya baik, maka besar kemungkinan pelamar ini dimasukkan ke tahap rekrutmen berikutnya. Agresif mencari informasi pekerjaan. Dengan akses internet yang semakin mudah, AlphaGirl tidak akan berpangku tangan menanti lowongan pekerjaan yang bagus. Bahkan dengan prestasi yang bagus pun, AlphaGirl tidak akan bersikap seperti putri yang menuntut agar perusahaan datang meminang dia. Dia akan tetap agresif mencari tahu soal lowongan dari perusahaan-perusahaan yang ternama. Bahkan kalau perlu, proaktif menghubungi Human Resource Department dari perusahaan bersangkutan untuk mengetahui gelombang rekrutmen berikutnya. Jika beruntung, maka perusahaan tersebut akan melakukan on-campus recruitment. Jika itu terjadi, AlphaGirl akan datang lebih pagi, dan jika ada prestasi dari perusahaan rekruter, dia akan duduk terdepan. Mencari pekerjaan adalah sebuah kompetisi, apalagi mencari pekerjaan yang bagus di perusahaan yang bonafit. Alpha Sister says, perluaslah wawasan supaya nggak basi. Ikuti perkembangan berita. Get interested in knowing a little bit about everything. Hal ini bisa membantu dalam mencairkan suasana pembicaraan dan juga membantu mengimpress rekruter. Sedikit catatan tentang bahasa Inggris. Sering saya ditanyakan seberapa penting menguasai bahasa Inggris dalam mencari pekerjaan. Saya bisa mengatakan dengan pasti bahasa Inggris yang baik sudah menjadi keperluan minimum. Saat 10-20 tahun lalu, lulusan dengan bahasa Inggris yang baik masih menjadi bonus, sebuah competitive advantage. Sekarang bisa saya katakan, tidak menguasai bahasa Inggris sudah menjadi cacat, competitive disadvantage. Saya tidak bisa menekankan lagi pentingnya bahasa Inggris bagi seorang AlphaGirl. Yang pertama, bahasa Inggris yang bagus membuka opsi pekerjaan yang lebih banyak. Option is power. Memiliki pilihan lebih banyak adalah sebuah kekuatan. Dengan bahasa Inggris yang baik, AlphaGirl bisa membuka opsi berkarir di perusahaan asing, apalagi perusahaan asing multinasional yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jika AlphaGirl berkarir di perusahaan nasional pun, bahasa Inggris yang mumpuni tetap sebuah keunggulan. Ekonomi Indonesia semakin terhubung dengan ekonomi global. Semakin tinggi karir seseorang, maka semakin mungkin dia harus bisa menjalin kerjasama dengan partner asing. Dan di posisi senior ini, penguasaan bahasa Inggris menjadi semakin penting. Jika memungkinkan, kuasailah bahasa Inggris sebaik-baiknya. Idealnya memang belajar bahasa dari lembaga yang mengkhususkan diri pengajaran bahasa asing. Namun, jika ini menjadi kendala biaya, kita masih bisa belajar sendiri dengan membaca buku berbahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Saat menonton film berbahasa Inggris, usahakan mendengar dialog dalam bahasa asingnya. Jangan hanya mengandalkan teks bahasa Indonesia. Bahkan kalau menonton DVD, kamu bisa memilih mengaktifkan teks bahasa Inggris untuk berlatih kosakata dan cara pengucapan. Prioritaskan perusahaan yang bagus, baru job description yang sesuai. Terkadang tawaran pekerjaan tidak datang sesuai harapan ideal kita. Bisa jadi kita mendapatkan tawaran dari perusahaan besar, bonafit dengan pelatihan yang bagus, tetapi pekerjaan yang ditawarkan tidak ideal dengan apa yang kita harapkan. Diambil atau ditolak? Kalau menurut saya, ambil dulu. Mendapatkan akses masuk ke perusahaan yang bagus sangat sulit, jadi jangan terlalu idealis semuanya harus perfect. Yang penting masuk dulu, karena sesudah kamu berada di dalam perusahaan yang bagus, selalu ada kesempatan untuk nanti pindah ke bagian yang kamu inginkan. Apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan banyak divisi, sehingga memberikan kamu banyak opsi untuk pindah fungsi atau divisi nantinya. Tentunya dengan catatan kamu membuktikan diri sebagai staf yang berprestasi baik.
Selain itu, belum tentu loh kamu tidak menyenangi pekerjaan yang ditawarkan. Beberapa perusahaan menawarkan pekerjaan tertentu berdasarkan tes yang menentukan kecocokan jabatan tersebut dengan profil kandidat. Jadi mungkin saja jenis pekerjaan yang kamu pikir tidak kamu sukai, sebenarnya justru paling cocok dengan skill dan kekuatan kamu. Manajemen trainee. Alpagirl akan memulai karir dengan ambisi untuk dapat meniti karir setinggi-tingginya. Jika memang itu yang dia inginkan, jika dia menemukan kesempatan untuk memasuki jalur yang dianggap bisa mempercepat perjalanan karirnya, maka dia akan sigap untuk memanfaatkannya. Salah satu jalur tersebut adalah melalui program manajemen trainee. Beberapa perusahaan menggunakan nama yang berbeda, misalnya Officer Development Program atau Management Development Program, tetapi maknanya sama. Manajemen trainee adalah program pencarian para calon manajer masa depan. Program ini mencari fresh graduate terbaik dari universitas-universitas ternama untuk disiapkan menjadi jajaran manajemen masa depan di perusahaan tersebut. Program ini semacam on-the-job training, belajar sambil bekerja. Para peserta MT diperkenalkan dengan berbagai fungsi penting perusahaan selama 1-2 tahun. Program ini diperlukan sebagai sesuatu yang sangat serius oleh perusahaan. Umumnya ada jadwal yang jelas, semacam kurikulum yang harus diselesaikan peserta. Bahkan ujian berkala yang menentukan apakah peserta berkinerja memuaskan dan bisa melanjutkan program atau tidak. Di akhir program biasanya ada semacam ujian akhir, bagaikan sidang skripsi, karena peserta harus membuktikan bahwa dia sudah cukup belajar sesuai ekspektasi perusahaan. Kalau terdengar program itu sulit, bahkan seperti kuliah lagi, memang seharusnya demikian. Segala kesulitan itu juga mendapatkan reward-nya di akhir. Mereka yang lulus program manajemen trainee otomatis menduduki posisi asisten manajer, dan dengan posisi ini otomatis jenjang manajemen sudah terbuka. Alpha Sister says, jangan takut gagal. Kalau nggak gagal, kamu nggak tahu apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa ditingkatkan. Alpagirl yang memiliki prestasi akademis kuat bisa mempertimbangkan program ini untuk membantu perjalanan karir lebih cepat. Sedikit catatan dari penulis, Alpagirl juga harus kritis dan selektif jika melihat iklan lowongan program manajemen trainee. Hal ini karena tidak semua perusahaan yang menawarkan program manajemen trainee serius melakukannya. Bahkan ada yang hanya menggunakan nama tersebut untuk memikat lulusan bagus, tetapi tidak diberikan program yang memadai alias manajemen trainee abal-abal. Hanya beberapa perusahaan menggunakan istilah manajemen trainee yang benar-benar menyediakan program terstruktur dengan jalur karir yang jelas. Karenanya, Alpagirl harus melakukan riset dan investigasi mengenai perusahaan yang menawarkan program manajemen trainee tersebut. Cari tahu apakah program manajemen trainee tersebut memang disusun secara profesional dengan jalur karir yang jelas. Alpha Sister says, perempuan di posisi leadership sering dikira harus berubah menjadi laki-laki, tidak punya perasaan, tidak punya rasa peduli atau perhatian. Anggapan ini sangat keliru. Perempuan bisa menjadi pemimpin tanpa meninggalkan sifat keperempuannya. Alpagirl at work. Jadi kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang kamu idam-idamkan. Sekarang apa? Buku ini tidak akan membahas tips bekerja untuk first jobber secara komprehensif, tetapi hanya memfokuskan diri pada karakteristik dan perilaku-perilaku alpha female di dalam konteks pekerjaan. Ada salah kaprah bahwa seorang perempuan yang ingin berhasil di dunia kerja harus berperilaku seperti laki-laki. Ini sama sekali tidak benar. Karakteristik dan perilaku yang menunjang kesuksesan perempuan di dunia pekerjaan tidak perlu mengubahnya menjadi laki-laki. Berikut ini adalah hal-hal yang saya perhatikan dimiliki para profesional perempuan yang sukses di pekerjaan. Communication skill. Ingat, di bab Alpha Student diceritakan bahwa Alpagirl akan berusaha belajar banyak soft skill saat masih bersekolah. Disinilah hal-hal tersebut akhirnya akan berguna. Keahlian berkomunikasi yang efektif adalah salah satu skill alpha female di pekerjaan yang sangat menonjol. Keahlian berkomunikasi di sini bisa dilihat dari beberapa hal.
Berani bertanya. Satu hal yang saya heran sampai sekarang adalah sejak zaman kali pertama saya meniti karir sampai sekarang, mengapa banyak profesional muda yang takut bertanya, apalagi di dalam meeting. Ini terjadi antara laki-laki dan perempuan, bahkan di dalam lingkungan pekerjaan yang sebenarnya sudah sangat kondusif untuk bertanya dan berdiskusi. Misalnya perusahaan yang tidak terlalu birokratis atau tidak terlalu hierarkis atau mengutamakan senioritas. Alpager tidak boleh takut bertanya. Penyebab utama takut bertanya yang paling umum adalah takut terlihat bodoh. Ini adalah kesalahan fatal. Sampai sekarang, quotes yang menjadi pegangan saya untuk berani bertanya adalah, "If you ask the question, you may look stupid for 5 minutes. If you never ask a question, you may be stupid forever." Terjemahan bebas, jika kita bertanya, kita mungkin terlihat bodoh selama 5 menit. Jika kita tidak pernah bertanya, kita menjadi bodoh selamanya. Dengan pegangan ini, saya selalu bertanya kalau ada hal yang tidak mengerti, baik kepada kolega maupun kepada klien, karena saya ingin mengerti. Dan kalau saya harus bertanya untuk mengerti yang harus dilakukan, masa bodoh dengan terlihat bodoh. Satu alasan lain mengapa Alpager tidak boleh takut bertanya, bisa jadi pertanyaan yang sama sebenarnya ada di pikiran peserta meeting yang lain, tetapi semuanya juga takut menjadi yang pertama yang menanyakan itu. Begitu seseorang berani bertanya, baru deh yang lain ikutan. Jika Alpager berani mulai bertanya ini, percayalah bahwa dia akan terlihat bagaikan pahlawan di depan rekan-rekannya. Selain itu, justru sang Alpager membantu pekerjaan menjadi lebih efektif karena seluruh peserta meeting menjadi mengerti situasi atau tugas dengan lebih baik. Alpha Exercise. Pernahkah berada di situasi rapat, di kuliah atau pekerjaan, ada seseorang yang berani bertanya, dan kemudian yang lain terlihat manggut-manggut seolah setuju dengan apa yang ditanyakan, tapi tidak berani bertanya sendiri, apakah yang bertanya terlihat bodoh, atau justru dia sebenarnya mendapat respect lebih dari teman-teman kerjaannya. Kemampuan beradaptasi dengan kultur perusahaan. Setiap organisasi memiliki kultur atau budaya sendiri. Ada perusahaan yang memiliki kultur sangat demokratis, cenderung tidak kaku dan tidak hierarkis, harus tunduk dan menghormati yang lebih senior. Ada juga perusahaan yang birokratis dan senioritas sangat dihormati. Sang Alpager memasuki kantor pertamanya, ia mempelajari kultur tempat perusahaan itu berada. Hal ini bisa dilakukan melalui observasi atau bertanya pada orang-orang yang bisa dipercaya. Kemampuan beradaptasi yang baik berarti juga menyesuaikan gaya komunikasi untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman yang tidak perlu. Presentation skill. Ingat, Alpha student selalu semangat mencari kesempatan melatih bicara di depan umum dan melakukan presentasi. Di tempat pekerjaan, skill ini bisa membuat Alpager diperhatikan oleh atasan dan memperlancar karir. Kenyataannya, mereka yang pandai melakukan presentasi seringkali terlihat lebih cerdas dan lebih kompeten. Walau belum tentu, kemampuan presentasi relevan di semua fungsi perusahaan, di beberapa fungsi atau departemen mungkin lebih sering diperlukan. Presentation skill maksudnya tidak hanya soal berani di depan banyak orang dan mampu berbicara secara jelas dan lugas, tetapi juga kemampuan yang menyusun materi presentasi yang baik, nyaman dilihat dengan struktur argumen yang jelas dan meyakinkan. Ada banyak sumber informasi untuk mempelajari keahlian presentasi. Sumber di internet banyak tersedia, juga ada kursus pelatihan khusus. Percayalah bahwa menghabiskan waktu dan uang untuk mengasah keahlian membawakan presentasi adalah investasi yang pasti membawa hasil, baik kelancaran karir maupun sekedar keluasan di dalam pergaulan sosial. Listening and note-taking skill. Komunikasi adalah proses dua arah yang artinya tidak hanya pandai menyampaikan, tetapi juga pandai mendengarkan. Mendengarkan itu perlu skill juga loh. Kenyataannya banyak yang mendengarkan tetapi tidak mendengarkan. Berapa banyak dari kita yang saat mendengarkan seseorang, tapi sebenarnya pikiran kita sering kemana-mana. Padahal mendengarkan dengan baik penting sekali agar kita bekerja dengan efektif.
Betapa menjengkelkannya atasan jika dia sudah menjelaskan sesuatu kepada kita dan 3 jam kemudian kita menanyakan tentang sesuatu yang sudah diterangkan. Ada teknik yang dikenal dengan active listening, mendengarkan secara aktif bukan pasif. Mendengarkan secara aktif artinya bukan hanya pasif dia mendengarkan, tetapi terus-menerus secara aktif mengonfirmasi dan memperjelas apa yang sedang kita dengarkan. Misalnya dengan merangkum apa yang baru disampaikan kepada kita, menggali dengan bertanya, memberi sinyal kepada lawan bicara bahwa kita tertarik dengan apa yang disampaikan, juga menghindari interupsi dan gangguan. Salah satu musuh utama mendengarkan di masa kini adalah smartphone. Kita mendengarkan sambil mengecek email, grup chat, atau media sosial. Semua hal ini dapat merusak konsentrasi dan pendengaran kita. Selain mendengar, skill lain yang dikuasai Alpargel adalah mencatat dengan baik. Para profesional terbaik yang pernah bekerja dengan saya adalah pencatat yang tekun. Di dalam meeting, mereka akan menulis banyak, sehingga seusai meeting mereka bisa segera menindaklanjuti apa yang sudah didiskusikan. Keuntungan mencatat dengan tekun juga memaksa kita untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan selain mengurangi godaan untuk bermain dengan smartphone. Mendiang Daniel Edelman, pendiri Edelman, konsultan PR terbesar di dunia, dikenal sebagai pencatat obsesif. Di semua meeting yang dia hadiri, dia akan setia membawa buku catatan, dan dia akan menegur staf yang datang ke meeting tanpa membawa buku catatan. Tambahan informasi yang menarik, mencatat dengan cara menulis tangan ternyata melibatkan fungsi otak yang berbeda dari mencatat dengan mengetik, misalnya dengan laptop. Beberapa ilmuwan ahli syaraf melalui eksperimen bahkan menemukan bahwa mencatat dengan menulis tangan menghasilkan memori yang lebih baik daripada dengan mengetik. Hal ini dikarenakan menulis tangan melibatkan gerakan motorik yang lebih kompleks sehingga lebih banyak melibatkan kerja otak. Selain itu, mencatat dengan tulisan tangan cenderung memaksa pencatat untuk mengekspresikan ulang apa yang ia dengar. Dengan kata lain, ia harus merangkum dan mengerti benar apa yang ia catat. Mencatat dengan menulis tangan juga memungkinkan kamu menciptakan bagan atau diagram sederhana untuk merangkum poin yang didengarkan. Mereka yang mencatat dengan mengetik memang mampu mencatat lebih banyak dan lebih cepat, tetapi cenderung hanya membuat transkrip atau salinan dari apa yang didengar dan artinya melibatkan lebih sedikit proses mental. Jadi, ketika kamu hendak mencatat di dalam kelas atau meeting, mungkin bisa dicoba dengan tulisan tangan. Kegigihan dan keuletan, persistent and resilient. Salah satu yang mengkhawatirkan para manajer senior saat ini adalah pola profesional muda generasi sekarang yang mudah berpindah kerja, apalagi kalau sedikit saja merasa tidak nyaman atau bosan. Alasan lain adalah ingin terlalu cepat dipromosi. Banyak yang bekerja di kantor pertama hanya selama 1-2 tahun lalu sudah berpindah lagi. Berpindah kerja terlalu cepat menimbulkan pertanyaan bagi rekruter perusahaan lainnya. Mengapa seorang tidak betah bertahan lama di sebuah perusahaan? Apakah dia bermasalah, punya sifat tidak sabaran? Apakah dia tidak tekun dan mudah menyerah? Perusahaan juga tidak ingin menginvestasikan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan yang tidak mampu bertahan cukup lama di sebuah perusahaan, karena artinya semua itu akan terbuang percuma. Berpindah pekerjaan terlalu cepat di awal karir sebenarnya juga merugikan profesional muda, karena knowledge and skill di dalam dunia pekerjaan tidak seperti rumus matematika yang bisa dibaca dan dihafalkan dalam beberapa jam membaca buku teks. Berbagai pengetahuan penting seperti proses produksi yang optimal, marketing yang efektif, berbagai tantangan kehumasan, dan lain-lain membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dimengerti. Bekerja selama beberapa bulan hanya memaparkan kita terhadap kulitnya saja. Hanya mereka yang bekerja cukup lama yang perlahan bisa mendapatkan substansi ilmunya. Begitu juga dengan banyak soft skill seperti kemampuan menghadapi klien atau pelanggan yang kecewa, bekerja sama dengan tim dari divisi yang berbeda, manajemen krisis di dalam proses, hal-hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar mendapatkan ilmunya. Itulah sebabnya mengapa penting mendapatkan pekerjaan yang bagus di perusahaan bonafit sejak pertama. Dan ini kemudian digabungkan dengan sifat gigih dan ulet.
tidak pantang menyerah menghadapi tantangan atau kegagalan, sehingga Alpha Girl bisa bekerja di perusahaan pertama untuk waktu yang cukup lama. Beberapa hal yang bisa menghambat karir Alpha Girl. Pertama, tidak tepat waktu. Terlambat datang ke kantor, terlambat datang ke meeting, terlambat menyerahkan tugas, dan berbagai kebiasaan yang menunjukkan kita tidak menghormati waktu. Alpha Girl mengerti bahwa perilaku terlambat bukan hanya soal tidak menghormati waktu, tetapi juga tidak menghormati orang lain. Dan percayalah, perilaku terlambat ini dibahas oleh para staf senior dan bisa merusak reputasinya. Selalu terlihat bermain smartphone di jam kerja atau menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Kecuali kamu sudah mendapatkan ruangan sendiri di kantor, yang artinya posisimu sudah sangat senior, maka kemungkinan besar kamu akan bekerja di lingkungan yang relatif terbuka, mungkin dengan sedikit dinding kubikel. Jika kamu sering terlihat bermain handphone atau membuka Facebook saat jam kerja, maka perilaku itu akan dibicarakan oleh orang-orang dan akan merugikan reputasi kamu. Lalu, menggosip teman sekerja atau atasan. Ingat tip di bagian Alpha Friend agar menghindari kebiasaan menggosip, karena kebiasaan tersebut hanya akan membuat kamu tampak terlihat tidak bisa dipercaya. Hal yang sama berlaku di kantor. Menggosipkan orang kantor lain memang terasa seru, tetapi penggosip di kantor akan diingat, dan orang akan selalu berpikir, hari ini dia menggosipkan orang lain, besok-besok mungkin dia akan menggosipkan saya. Alpha Girl akan menahan diri untuk tidak bergabung atau menimpali gosip kantor. Pertama, karena itu berpotensi merusak kepercayaan orang ke depannya kepadanya. Kedua, Alpha Girl sejati terlalu sibuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak punya waktu untuk bergosip. Selanjutnya, tidak bersikap baik kepada siapapun itu. Sopan santun umum yang sering dilihat remeh justru bisa sangat menentukan persepsi orang terhadap kita. Apakah kita cukup mengucapkan terima kasih, boleh minta tolong, atau sekedar menyapa selamat pagi kepada orang-orang di kantor. Alpha Girl bersikap baik dan sopan tanpa memandang pangkat, dari CEO, tamu kantor, sampai office boy dan sopir kantor. Sikap yang santun, ramah, dan tulus kepada semua orang goes a long way. Kamu tidak akan pernah tahu dampaknya. Reputasi baik menyebar. Sekali lagi, ini harus dilakukan dengan tulus. Bersikap santun, ramah, menghormati juga harus dipraktikkan di dalam komunikasi elektronik. Pelajari tata krama berkomunikasi dengan email. Banyak sekali kesalahpahaman terjadi karena profesional muda tidak mengerti bagaimana menyapa, meminta pertolongan, memberi instruksi, dan berterima kasih di dalam komunikasi elektronik. Alpha Sister says, tunjukkan komitmen yang penuh untuk setiap tugas dan peran yang dipercayakan. Realitasnya kamu mudah diganti orang lain. Lebih baik jangan terlambat kalau datang ke meeting. Jangan malas untuk mencatat dan memperhatikan. Orang-orang yang sukses di pekerjaan adalah mereka yang rajin menyimak dan mencatat. Ketiga, Alpha Girl melakukan kesalahan di pekerjaan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan di pekerjaan. Walaupun Alpha Female sebisa mungkin melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan, selalu ada kemungkinan melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun, apa yang membedakan Alpha Female dari orang biasa saat melakukan kesalahan? Alpha Girl mengakui kesalahan. Dia tidak berusaha menutupinya. Tidak hanya karena jujur mengakui kesalahan adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga karena menutupinya hanya menunda kerusakan yang lebih besar. Yang tidak dimengerti oleh banyak orang adalah menutupi kesalahan adalah solusi jangka pendek yang akhirnya membawa kehancuran reputasi yang lebih besar dalam jangka panjang. Namun mengakui kesalahan saja tidak cukup. Yang membuat Alpha Girl menonjol di kantor adalah selain mengakui kesalahan, dia juga menyiapkan solusi dan mengkonsultasikannya dengan atasan atau pihak terkait. Ada perbedaan besar antara maaf, saya melakukan kesalahan saja, dan maaf, saya melakukan kesalahan, dan ini langkah-langkah yang saya rencanakan untuk memperbaikinya. Sebenarnya, kesalahan di dalam pekerjaan tidak harus menjadi bencana atau perusak karir,
tetapi bahkan bisa menjadi opportunity atau kesempatan untuk tampil cemerlang. Hal ini karena perusahaan yang baik menyadari bahwa kesalahan dalam pekerjaan tidak mungkin dihindari sama sekali, tetapi yang penting terjadi proses belajar terus-menerus. Jika perusahaan melihat sebuah kesalahan dijadikan kesempatan belajar oleh sang alpha girl, maka kejadian itu justru memberi nilai plus. Karena kesalahan baru benar-benar menjadi kerugian ketika tidak ada pelajaran apapun yang bisa ditarik darinya. Alpha Sister says, menjadi alpha girl bukan berarti kamu tidak akan pernah gagal. Cara kamu bangkitlah yang menjadikan kamu seorang alpha. Semangat! Soal berganti karir. Walaupun seorang alpha girl idenya mengetahui bidang pekerjaan apa yang dia sukai sejak jauh hari saat masih kuliah, realitasnya tidak semudah itu dan sangat lumrah. Ketika seseorang sudah mulai berkarir, dia akan mempertanyakan apakah dia sudah berada di bidang yang tepat. Misalnya, seseorang yang kuliah dan mulai bekerja di bidang finance atau keuangan, perlahan menyadari bahwa ia tidak menyukai bidang keuangan karena membosankan dan tidak bertemu dengan banyak orang. Padahal dia sangat menyukai pekerjaan yang penuh variasi dan bertemu banyak orang. Berganti jalur karir bukanlah sesuatu yang tabu dilakukan seorang alpha girl, karena tidak ada untungnya bertahan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai. Namun memang sebaiknya berganti karir dilakukan saat masih di awal perjalanan karir, misalnya baru bekerja selama 1-3 tahun. Semakin lama di tengah karir dan kita baru ingin berganti haluan, umumnya semakin sulit kita diterima di perusahaan lain, atau kita diterima tetapi harus menerima kemunduran jabatan karena dianggap kita masih harus belajar lagi. Atau seorang dokter yang setiap menyuntik melihat darah dia pingsan dan mulai berpikir menjadi dokter mungkin bukan profesi yang tepat. Jadi jika merasa karir yang sedang dijalani ternyata tidak cocok, semakin dini kamu berpindah maka semakin baik. Catatan, sebelum kamu berpindah karir, kamu harus bisa mengevaluasi dulu satu hal. Apakah kamu benar-benar yakin berada di karir yang keliru? Hal ini penting dijawab dengan pasti, karena berganti karir bukan keputusan yang mudah. Seringkali kita tidak bisa membedakan apakah kita benar-benar tidak cocok dengan sebuah bidang atau kita hanya sekedar, yang pertama, bekerja di perusahaan atau organisasi yang salah, atau yang kedua, merasa lelah, frustasi karena sedang ada masalah di pekerjaan. Sesuatu yang normal dan akan ada di semua bidang karir manapun. Kalau masalahnya ada di perusahaan tempat kita bekerja, misalnya tidak cocok dengan kultur perusahaan atau mendapat bos psikopat, maka jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa kita tidak cocok berkarir di bidang tersebut. Solusinya bukan berganti karir, tetapi bisa meminta berganti divisi atau mencari pekerjaan di perusahaan lain. Sangat disayangkan jika kita sebenarnya sudah berada di jalur karir yang tepat, tetapi karena salah analisis, kita kemudian meninggalkannya. Terkadang sebenarnya masalah utamanya bukan jalur karir yang tidak cocok, tetapi karena sedang ada masalah atau krisis di pekerjaan yang memang berat. Ini adalah hal yang sangat lumrah di pekerjaan manapun. Menyimpulkan bahwa sebuah jalur karir tidak sesuai hanya karena ada tantangan dan stres akibat pekerjaan adalah hal yang gegabah, bahkan cenderung pengecut karena hanya ingin menghindari masalah. Jika kamu berpindah karir hanya karena alasan ini, maka niscaya kamu akan frustasi karena masalah bisa ditemui di semua jenis pekerjaan apapun. Bahkan seorang pemilik usaha yang menjadi bos dirinya sendiri pun pasti akan mengalami kesulitan dan stres. Jadi intinya, sebelum memutuskan bahwa sebuah jalur karir tidak cocok dengan kita, pastikan karena memang benar-benar tidak cocok, bukan karena isu ada di perusahaan atau kita yang ingin menyerah diterpa masalah. Karena itu, ada baiknya saat sedang galau memikirkan berganti karir, bertanyalah kepada mereka yang sudah lebih lama berada di bidang karir yang sekarang, dan juga mereka yang sudah lama berada di bidang karir yang kita pikir lebih baik.
Jika sedari tadi pembaca menemukan bahwa alpha girl selalu mendapat tips untuk melakukan riset, memang itulah ciri-ciri alpha female, mengambil keputusan berdasarkan riset dan data, bukan karena wangsit di dalam mimpi, apalagi rubik zodiak di majalah. Keberuntungan itu benar ada, beruntung, nasib, dan hoki. Kata-kata ini sering dianggap musuh dari kerja keras dan dedikasi. Banyak yang alergi untuk menyebut kata-kata di atas, seakan-akan kata-kata tersebut akan menodai segala prestasi gemilang yang sudah diukir. Ungkapan, dia nasibnya baik aja, lagi hoki, sering diucapkan dengan maksud merendahkan nilai sebuah pencapaian. Realitasnya, hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa random atau yang berada di luar kontrol kita. Dan suka atau tidak, hal-hal tersebut banyak sekali bisa mempengaruhi kesuksesan kita dalam hidup. Kalau ada yang berani mengklaim bahwa kesuksesan semata karena hasil kerja keras dan kecerdasannya, selain arogan, juga tidak mencerminkan realitas hidup. Contoh yang paling mudah, orang tua dan keluarga tempat kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih keluarga dan orang tua kita. Ini adalah faktor pertama di luar kendali kita. Namun siapa yang bisa membantah bahwa faktor orang tua dan keluarga bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang? Ada yang terlahir di tengah keluarga yang harmonis dan suportif terhadap perempuan untuk maju. Ada yang terlahir di tengah keluarga yang mungkin tercukupi secara ekonomi, tetapi tidak mendukung perempuan agar mau belajar dan berprestasi. Atau ada lagi yang terlahir di keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sehingga pilihan untuk bersekolah menjadi terbatas. Itu baru dari faktor orang tua dan keluarga. Dalam perjalanan karir, jalan kita adalah penuh faktor-faktor di luar kendali yang bisa mengangkat kita, atau juga membuat kita terpuruk sebagai orang, mendapatkan atasan, faktor yang seringkali di luar kendali kita, yang baik dan suka mengajar sehingga mereka menjadi semakin baik kinerjanya. Ada sebagian lain yang sial, mendapat atasan yang manipulatif dan pelit ilmu. Ada yang mendapatkan posisi dan jabatan yang membuatnya mudah bertemu orang-orang populer yang mendukung karirnya. Ada yang mendapat posisi yang tidak menyediakan network itu. Faktor kebetulan bisa benar-benar begitu random, seperti kebetulan duduk di kendaraan umum di sebelah seseorang yang memberitahu lowongan pekerjaan, sampai tidak sengaja menyelamatkan kucing seorang konglomerat sehingga kamu langsung diangkat menjadi direktur. Alpha Sister Say, saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pramugari. Entah kenapa saya seperti diarahkan. Saat magang di bangku SMK, saya bertemu seorang pilot yang memberikan ide agar saya menjadi pramugari. Kemudian di lain kesempatan, lagi iseng-iseng jalan-jalan, saya dihampiri seseorang dari I.O. yang sedang melakukan rekrutmen pramugari sebuah airline nasional. Akhirnya saya mengikuti tes dan lulus terus. Padahal waktu kecil inginnya jadi dokter. Buku Outlier karya Malcolm Gladwell sangat saya rekomendasikan untuk topik ini. Malcolm Gladwell menelusuri kisah hidup dari orang-orang sukses dan menemukan bahwa banyak sekali faktor pendukung di luar kompetensi, bakat, dan kerja keras yang juga menentukan kesuksesan seseorang. Seperti Bill Gates yang lahir di saat yang tepat dan mendapatkan akses ke komputer. Atau fisikawan Robert Oppenheimer yang terlahir di tengah keluarga berada dan intelektual sehingga ia bisa bersekolah di perguruan elit. Intinya, Malcolm Gladwell mengingatkan bahwa dalam menganalisis kesuksesan, kita tidak bisa hanya menganalisis si orang sukses tersebut, kecerdasannya, kerja kerasnya, sifat-sifatnya, dan lain-lain, tetapi juga latar belakang keluarga, konteks sejarah saat itu, bahkan peristiwa-peristiwa kebetulan di dalam hidupnya yang berkaitan. Alpha Exercise. Coba ingat-ingat momen keberhasilan kamu dan renungkan, selain faktor kerja keras, kecerdasan, dan tekad kuat kamu, adakah sebenarnya faktor-faktor di luar kendali kamu yang sebenarnya juga berperan di balik itu? Hal itu bisa faktor peristiwa kebetulan, orang tua, teman, pacar, atau apapun yang sebenarnya tanpa disadari membantu kesuksesan kamu. Bagaimana perasaan kamu sesudah mengetahui hal tersebut? Apakah kamu merasa lebih rendah hati sekarang dalam menyikapi keberhasilan kamu tersebut? Apa maksud saya mengangkat faktor-faktor random dan di luar kendali ini?
Karena Alpha Girl yang bijak akhirnya harus rendah hati untuk mengingat bahwa di dalam hidup ini ada begitu banyak faktor peristiwa dan orang-orang yang berperan di dalam kesuksesannya. Sukses tidak mungkin semata hanya dari kerja keras sendiri. Berpikiran seperti ini tidak hanya menjadi sombong, tetapi juga berbahaya karena kita menjadi tidak realistis dalam menilai diri sendiri. Maksud dari bagian ini dituliskan adalah untuk mengingatkan Alpha Girl yang kelak sukses untuk tidak menjadi sombong, karena sangat mungkin di luar semua kompetensi dan kerja kerasnya yang tentunya sangat penting, ada hal-hal di luar kendali yang sudah membantunya sukses. Stay humble, tetaplah rendah hati. Sebaliknya, saat mengalami kesulitan dan teramat besar atau kegagalan yang terasa begitu berat, seorang Alpha Girl tidak akan mengutuki dirinya habis-habisan dan meratap bercucuran air mata sambil berjalan di bawah hujan deras. Sama halnya dengan menyikapi kesuksesan, kita juga harus realistis dalam menyikapi kegagalan. Tentunya introspeksi harus menjadi prioritas, mengevaluasi diri apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. Sesudah evaluasi jujur dilakukan, harus diingat bahwa bisa jadi ada faktor eksternal, random, atau di luar kontrol kita yang mungkin menjadi penyebab kegagalan. Bayangkan jika kamu sedang naik skuter matic, tiba-tiba tidak sengaja menyerempet mobil di depan. Saat pengemudi mobil turun untuk memeriksa kerusakan, ternyata dia bos kamu. Dan dia bukan tipe pemaaf. Sesudah itu, kamu ditempatkan sebagai manajer pengendali populasi kecoa kantor. Ya, apes itu namanya, dan ini di luar kendali kamu. Jadi, sama seperti kita tidak boleh sombong dengan kesuksesan kita, karena bisa jadi ada faktor-faktor pembantu di luar kita. Begitu juga kita harus fair terhadap diri kita saat gagal, karena bisa jadi ada hal-hal di luar kita yang berpengaruh. Don't be too hard on ourselves too. Dengan catatan, kita sudah terlebih dahulu mengidentifikasi kekeliruan kita sendiri. Alpha Exercise. Coba kamu ingat-ingat beberapa momen kegagalan kamu selain karena faktor kesalahan kamu sendiri. Adakah faktor-faktor di luar kendali diri kamu yang sebenarnya juga berkontribusi terhadap kegagalan kamu? Bagaimana perasaan kamu sesudah mengetahui hal ini? Kesuksesan bukan semata adalah hasil jeripayah kita. Di dalam hidup ini banyak sekali peristiwa dan orang-orang yang tanpa kita sadari mungkin telah membantu keberhasilan kita. Demikian juga halnya dengan kegagalan, Alpha Girl tetap rendah hati saat sukses dan tidak terpuruk terus-menerus dalam penyesalan saat mengalami kegagalan. Keep a balanced perspective. Ketika pasangan menjadi tantangan dalam pekerjaan, terkadang tantangan terbesar dari manajer karir tidak datang dari pekerjaan itu sendiri, melainkan dari pasangan kita. Bagi yang belum menikah, terkadang pacar justru tidak mendukung keinginan kamu bekerja. Bahkan ada cowok yang tidak bisa menerima ketika pacarnya lebih sukses dalam pekerjaan atau mendapat penghasilan lebih tinggi. Bagaimana menyikapi situasi ini? Bagi yang masih pacaran, sebenarnya solusinya cukup sederhana. Walau mungkin agak kejam jika kamu memiliki keinginan untuk berkarir atau bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi pacar kamu tidak menyukainya. Mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk mengganti pacar. Coba dipertimbangkan lagi. Pacaran umumnya adalah tahapan untuk memastikan apakah seseorang cocok dijadikan pasangan menikah. Pasangan menikah yang ideal adalah seseorang yang kompatibel dengan aspirasi dan cita-cita kita. Jika masih status pacaran saja, seorang cowok sudah menghalangi pacarnya untuk berkarir dan mengejar cita-cita, yakinkah kamu bahwa dia adalah pasangan yang tepat untukmu? Apa sister say? Jangan mencari cowok yang minder dengan prestasi kita. Harusnya cowok yang baik justru terpacu untuk menjadi lebih baik lagi dari kita. Jangan khawatir untuk kehilangan pacar yang tidak bisa mengerti aspirasimu hanya karena kamu takut akan status jomblo. Justru kamu membuka kesempatan untuk bisa bertemu dengan cowok lain yang menyukai cewek aktif, cerdas, dan mandiri. Dan siapa tahu jodohmu menanti di tempat kerja dalam bentuk seorang cowok yang juga cerdas dan percaya diri. Dan yang lebih penting, mendukung keinginanmu. Alpha Girl tidak mau ambisi dan cita-citanya harus dikorbankan demi ego cowok lain.
Inilah sebabnya bagi kamu yang ingin bekerja dan berkarir, saya sarankan untuk tidak buru-buru menikah saat masih bersekolah atau baru lulus. Tujuannya adalah untuk menguji apakah sang pacar bisa menerima dengan baik keinginan kamu untuk bekerja. Kondisi saat pacaran saat bersekolah bisa berbeda sekali dengan pacaran saat kamu sudah bekerja. Ketika kamu harus sibuk dari Senin sampai Jumat, apakah pacar bisa beradaptasi dengannya? Ketika kamu mulai memperoleh uang sendiri, ingin menabung dan berinvestasi, apakah pacar bisa mendukungnya? Mungkin kamu perlu memberi waktu untuk menilai pacar kamu sesudah kamu bekerja sebelum memasuki pernikahan. Sekali lagi, jangan mengkompromikan mimpi dan cita-citamu demi seseorang laki-laki yang tidak mendukungmu. Di dalam sebuah hubungan harus ada saling mendukung dan menghargai. Jika kamu ingin sekali bekerja dan berkarir, percayalah, banyak laki-laki yang mengerti dan mau mendukungmu. Alpha Learning. Pekerjaan pertama bisa menjadi faktor sangat penting dalam menentukan keberhasilan karirmu selanjutnya. Usahakan mendapatkan pekerjaan pertama yang bagus, perusahaan bona fide dengan kesempatan belajar yang luas. Perempuan bisa menjadi pemimpin di dunia pekerjaan tanpa harus meninggalkan sifat keperempuannya. Nilai atau IPK membantu kamu mendapatkan pekerjaan pertama yang baik. Communication skill dan keuletan sangat membantu kamu yang baru meniti karir di awal. Hindari kebiasaan-kebiasaan negatif, bahkan yang terkesan remeh sekalipun seperti terlambat atau bergosip. Kesalahan bisa menjadi kesempatan jika kita jadikan pelajaran. Berganti jalur karir bukanlah hal yang tabu, bahkan bisa menjadi sangat penting asal kamu melakukannya dengan alasan yang tepat. Kenali faktor-faktor di luar kendali kamu yang bisa membantu dan menghambat kesuksesan kamu. Tetaplah rendah hati. Pasangan yang baik mendukung aspirasi dan cita-cita kita, termasuk soal pendidikan dan karir. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.